Selamat siang, saya Iputo Agus Sanjaya, NPM 19.321.2222.39 akan mememberkan beberapa materi. Yang pertama yaitu ada strategi produk global, standarisasi versus customization, difusi multinasional, pengembangan produk baru untuk pasar global, pengembangan produk truly global. Secara garis besar atau secara singkat, yaitu landasan dari program mix pasar global adalah kumpulan keputusan kebijakan produk yang perlu dirumuskan perusahaan-perusahaan multinasional atau MNC secara terus-menerus. Kisaran pertanyaan kebijakan harus ditambahkan ke atau dihapus dari atau dimodifikasi di lini produk di setiap negara di mana saja perusahaan beroperasi, nama merek apa yang harus digunakan, bagaimana harusnya produk dikemas, pelayanan, dan lain sebagainya. Jelas manajer produk yang bertanggung jawab atas lini produk dari perusahaan multinasional memiliki pekerja yang cocok untuk mereka. Keputusan kebijakan produk yang tidak tepat mudah dibuat maupun digambarkan sebagai anekdot berikut. IKEA di Amerika Serikat. Yang pertama, IKEA Foray di Amerika Serikat terganggu dengan berbagai masalah. Toko berada di lokasi yang buruk. IKEA keras kepala menolak standar ukuran tempat tidur dan lemari dapur agar sesuai standar yang diperlukan di Amerika. Contoh rak buku yang terlalu kecil untuk menyimpan TV, serta handuk terlalu kecil dan terlalu tipis, gelas yang disediakan untuk minuman terlalu kecil, sofa yang terlalu keras, meja makan yang terlalu kecil. Serta seharusnya disesuaikan dengan kalkun untuk Thanksgiving. Sistem IKEA dari mulai self-service dan self-assembly membingungkan Amerika. Harga yang terlalu tinggi, IKEA kemudian diperbaiki dengan mengadaptasi lini produk, memilih lokasi toko baru dan yang lebih besar, meningkatkan pelayanan, melakukan pemotongan harga. Beberapa perubahan yang IKEA perbuat di AS sejak memperkenalkan di masing-masing produknya di Eropa. Kemudian yang pertama yaitu ada strategi produk global. Perusahaan dapat melakukan 3 strategi produk untuk menembus pasar luar negeri. Beberapa perusahaan hanya mengadopsi kebijakan produk untuk komunikasi yang sama dengan digunakan di negara mereka. Pasar sebagai perluas dari produk homegrown mereka atau strategi komunikasi untuk pasar luar negeri mereka. Perusahaan lain memiliki untuk menyelesaikan strategi mereka ke pasar lokal. Strategi dapat diadaptasi memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan asing. Alternatif ketiga adalah untuk mengadopsi strategi penemuan di mana produk telah dirancang dari awal untuk pasar global, menggunakan sistem ekstensi atau adaptasi atau juga kerangka penemuan dalam keputusan produk dan komunikasi menghasilkan 5 pilihan strategis seperti ditunjukkan pada exhibition. Mari kita lihat masing-masing pilihan ini secara lebih rinci. Yaitu pertama ada ekstensi produk dan komunikasi. Ekstensi ganda yaitu sebuah perusahaan dapat memilih untuk memasarkan produk standar menggunakan strategi komunikasi yang seragam. Pendatang awal di
arena global sering memilih untuk melakukan pendekatan ini juga. Perusahaan kecil dengan sedikit sumber daya biasanya lebih memilih opsi ini. Yang kedua ada adaptasi communication, yaitu karena perbedaan dalam lingkungan budaya atau kompetitif, produk yang sama sering digunakan untuk menawarkan atau memanfaatkan suatu fungsi yang secara dramatis berbeda dari pasar dalam negeri. Kesenjangan ini antara pasar luar negeri dan pasar dalam negeri mendorong perusahaan untuk menggunakan produk yang sama dengan kampanye iklan yang disesuaikan. Ekstensi communication alternatif, yaitu perusahaan mendapatkan produk mereka tapi digunakan strategi komunikasi standar. Kondisi pasar lokal sering mendorong adaptasi produk. Alasan lain untuk adaptasi produk bisa menjadi strategi ekspansi perusahaan. Banyak perusahaan yang menambahkan merek untuk portofolio produk mereka melalui akuisisi perusahaan lokal untuk memanfaatkan akuisisi merek yang ada untuk dibawa merek lokal sering dipertahankan. Meskipun faktor-faktor ini menyebabkan adaptasi produk nilai-nilai inti yang sama dan memberikan perilaku antar konsumen untuk menggunakan produk dan memberikan keharmonisan strategi komunikasi. Dalam konteks itu, ide-ide pintar pemasaran dapat ditransfer dari suatu negara ke negara lain, meskipun terdapat perbedaan produk. Terus selanjutnya ada adaptasi ganda. Perbedaan kedua lingkungan budaya dan fisik di seluruh negara-negara memerlukan strategi adaptasi keduanya. Dalam keadaan seperti itu, adaptasi produk dan strategi komunikasi adalah pilihan yang paling layak untuk dieksperimenkan internasional. Terus yang terakhir ada penemuan produk. Benar-benar pemasaran global yang mencoba mencari cara untuk menciptakan produk dengan lingkup global, bukan hanya untuk suatu negara. Bukan hanya mengadaptasi produk yang sudah ada atau layanan dengan kondisi pasar lokal, pola pikir mereka adalah nol dalam pada peluang pasar global. Strategi penemuan produk terdiri dari gambaran dan meluncurkan produk dengan pola pikir global. Cara declare adalah contoh yang baik dari sebuah perusahaan yang mengadopsi pendekatan penemuan produk ekspektasi pasar global. Hal ini bertujuan untuk melahirkan produk baru yang memenuhi kebutuhan umum dan peluang di seluruh dunia. Terus yang kedua ada standardization versus customization. Bayer yang berkantor pusat di Stuttgart, Jerman adalah salah satu produsen terkemuka radiator dan sistem pendingin udara untuk mobil. 16. Untuk menyelesaikan produk-produk untuk memenuhi selera di pasar lokal, perusahaan bergantung pada desain laboratorium dengan budget di kantor pusatnya di Jerman dengan meniup udara pada kendaraan dengan kecepatan tinggi yang berbeda dan mengubah temperatur. Labnya dapat disimulasikan kondisi pengemudi dalam setiap bagian dari dunia. Desain yang juga dipengaruhi oleh preferensi lokal. Jerman lebih menyukai sistem penghangat di kaki. Jepang menyukai tiupan udara di wajah mereka. Dan Amerika menyukai udara yang diarahkan atas ke seluruh tubuh mereka. Bekerja sama dengan pelanggan produsen mobil dan berdasarkan temuan laboratorium, Bayer mampu untuk merancang unit AC yang memberikan kenyamanan maksimal. Terus ada
Rangkaiannya yaitu menuju standaritas. Ini bagian dari standardization versus customization, yaitu tentang sebuah tema berulang dalam pemasaran global adalah apakah perusahaan harus bertujuan untuk standar atau disesuaikan strategi produk mereka di negara. Standarisasi berarti menawarkan produk yang seragam secara regional atau seluruh dunia. Pergantian kecil biasanya dibuat untuk memenuhi peraturan lokal atau kondisi pasar. Misal, penyesuaian tangan untuk peralatan listrik. Namun pada umumnya perubahan ini hanya menyebabkan biaya kecil meningkat. Kebijakan produk yang seragam mengkapitalisi pada kesamaan pelanggan kebutuhan seluruh negara. Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya. Penghematan biaya ini kemudian dapat berlaku di pelanggan perusahaan dengan harga yang rendah. Dengan kostumasi pada sisi lain, manajemen berfokus pada perbedaan lintasan dalam kebutuhan dan keinginan target pelanggan. Perusahaan berkekuatan untuk mendukung strategi produk global termasuk sementara standarisasi memiliki produk-produk defense. Kemudian ada kekuatan yang mendukung strategi produk global termasuk 1. Menggunakan pelanggan umum baik bagi banyak kategori produk kebutuhan konsumen sangat serupa di berbagai negara. Yang kedua itu pelanggan global dalam pemasaran bisnis pergeseran ke arah globalisasi berarti bahwa bagian penting dari banyak bisnis perusahaan berasal dari perusahaan multinasional. Yang ketiga ada skala ekonomi. Penghematan biaya dari skala ekonomi dibanding manufaktur dan distributor produk global. Kemudian yang keempat ada time to market. Ini diartikan sebagai sejumlah industri menjadi inovatif tidak cukup untuk bisa menjadi kompetitif. Perusahaan juga harus mencari cara untuk mempersingkat waktu untuk membawa proyek produk baru ke pasar asing. Yang kelima yaitu ada perjanjian pasar regional. Pembentukan perjanjian pasar regional seperti pasar tunggal Eropa mendorong perusahaan untuk meluncurkan produk per wilayah, misalnya Uni Eropa, atau mendesain ulang produk yang sudah ada sebagai merek Uni regional. Kemudian ada difusi multinasional. Kecepatan dan pola penetralisasi pasar untuk inovasi produk yang diberikan dapat beberapa sangat besar antara pasar lain. Hal ini tidak jarang bahwa produk-produk baru yang fenomena berhasil dalam satu negara atau wilayah berubah menjadi terjepit di pasar lain. Contoh, konsol video game Xbox Microsoft Februari 2002 dan Eropa pada Maret 2002. Secara umum 3 jenis faktor yang mendorong adopsi produk baru. Perbedaan individu mempengaruhi pribadi dan karakteristik produk individu berbeda dalam kesediaan untuk mencoba produk baru. Mengadopsi awal biasanya sangat ingin bereksperimen dengan ide-ide atau produk baru. Pengadopsi akhir mengambil sikap menunggu dan melihat set ketiga faktor berkaitan dengan sifat dari produk itu sendiri. 5 karakteristik produk adalah kunci. Yaitu yang pertama ada keuntungan relatif. Yang kedua ada kompatibilitas.
adaptabilitas, yang ketiga ada kompleksitas, yang keempat ada triability, yang kelima ada observability. Kemudian yang keempat dari elemen kebijakan produk global, keputusan pengembangan produk baru untuk pasar global, yaitu ada pengembangan produk baru untuk pasar global. Yang keempat yaitu pengembangan produk baru untuk pasar global. Bagi kebanyakan perusahaan, produk baru adalah seperti roti dan mentega. Dari strategi pertumbuhan mereka, sayang-sayangnya mengembangkan produk baru memakan waktu dan usaha yang mahal. Dengan tantangan yang luar biasa ini, proses pengembangan produk baru memusingkan, terutama bagi organisasi multinasional yang mencoba untuk mengkoordinasikan proses pada basis regional atau kadang-kadang bahkan di seluruh dunia. Langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses pengembangan produk global baru (NPD) dengan dan besarnya sangat mirip dengan situasi pemasaran dalam negeri. Pada bagian ini, kita akan fokus pada aspek-aspek unik yang terjadi ketika upaya inovasi diimplementasikan pada lingkup global. Kemudian yang terakhir ada pengembangan produk global yang sebenarnya. Sejumlah perusahaan memiliki pusat penelitian yang terbesar di seluruh dunia. Unilever misalnya memiliki jaringan pusat keunggulan, namun pusat ini sering berkonsentrasi pada pengetahuan dan keahlian teknis yang tersedia di negara-negara atau wilayah-wilayah di mana mereka berada. Jauh lebih sedikit perusahaan-perusahaan yang telah berhasil menetapkan Global Product Development Process atau GPD, proses pengembangan produk global yang benar-benar melampaui kelompok lokal perusahaan seperti menggunakan jaringan tim pengembangan produk lintas fungsional yang tersebar di seluruh dunia. Manfaat GPD termasuk efisien rekayasa yang lebih besar melalui manfaat sumber daya atau biaya yang lebih rendah, akses keahlian teknis
yang didistribusikan secara internasional, desain produk untuk pasar yang lebih global, dan produk yang lebih fleksibel. Dialokasikan sumber daya pembangunan melalui staff conscriing. Docs dan rekannya melabeli perusahaan sebagai investor multinasional. Kemudian yang terakhir ya, dari ringkasan dari seluruh materi ini saya tarik kesimpulan dari beberapa faktor-faktor. Ada 5 faktor. Saya tarik kesimpulan yaitu tentang keputusan kebijakan produk global sangat penting bagi keberhasilan strategi pemasaran global. Di bab ini fokusnya adalah pada proses penggunaan pengelolaan produk baru dalam konteks global. Kami pertama kali memberikan gambaran dari pilihan strategi produk yang berbeda yang memungkinkan dikejar perusahaan-perusahaan secara kasar. Sebuah perusahaan multinasional memiliki 3 pilihan: perpanjangan, kebutuhan umum, global pelanggan. Salah satunya isu utama perusahaan adalah masalah standarisasi versus customisasi. Nah, sekarang kalian harus menyadari bahwa masalah ini tidak harus dinyatakan dalam istilah either or. Sebaliknya, itu adalah masalah degree. Sejauh mana kita harus beradaptasi, atau jika ada ingin strategi produk menggambarkan kekuatan utama yang mendukung suatu strategi produk global atau regionalisasi, pada saat yang sama akan selalu ada kekuatan yang mendorong produk Anda ke arah strategi kostumisasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga memberikan edukasi dan dapat diterima secara umum. Terima kasih.